Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudaraku sekalian, kita kembali jumpa dalam program Wanita Surgawi. Saya percaya Tuhan sedang memberkati kita dan akan memberkati kita. Tuhan semesta alam yang maha baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mempersembahkan waktu ini untuk-Mu dalam acara Wanita Surgawi. Bapa urapi, Bapa pimpin pemberitaan suara kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, pemberitaan suara kebenaran di Wanita Surgawi kami serahkan dalam tangan Bapa Elohim Allah Israel dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Harus. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Demikian pula orang percaya harus sampai pada level, harus sampai pada kedewasaan rohani yang hidupnya melayani. Jadi melayani itu satu keharusan. Kalau bisa dikatakan suatu kodrat. Tidak bisa tidak. Setiap orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus pasti menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada orang percaya yang tidak menjadi berkat. Tidak ada orang percaya yang tidak melayani. Tetapi melayani itu bukan berarti aktif dalam kegiatan gereja saja. Nah, ini konsep salah yang telah ada di dalam pikiran banyak orang. Melayani itu harus ada dalam lingkungan gereja, dalam kegiatan pelayanan gerejani, itu baru namanya melayani. Jika tidak, maka itu bukan pelayanan. Ini salah, saudara. Kegiatan di dalam lingkungan gereja benar sebuah pelayanan. Benar sekali. Tetapi pada intinya pelayanan adalah kegiatan hidup yang membuat orang mengenal Allah. Kegiatan hidup, aktivitas hidup yang membuat orang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya mendengar cerita tentang Yesus. Mengenal Tuhan harus juga melalui peragaan hidup. Bagaimana seseorang memperagakan hidupnya Tuhan di dalam dirinya. Dan ini barulah disebut sebagai saksi. Kalau bangsa Israel menjadi saksi untuk menunjukkan siapakah Allah yang benar itu. Kalau mau mengenal Allah yang benar, lihatlah kehidupan bangsa Israel. Di sana menemukan Allah yang benar. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Yang namanya ditulis dalam 4 huruf. Yod, He, Waw, He. Ya. Yang orang menyebutnya Yahweh, Yehova dan lain-lain. Tapi pada intinya itulah Allah yang benar. Allah yang benar yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus
menjadi juru selamat bagi umat manusia. Itu Allah yang benar, saudaraku. Nah, bangsa Israel menjadi saksi siapakah Allah yang benar. Dia, Elohim ini. Bagi kita orang percaya menjadi saksi. Bagaimana Allah yang benar itu? Bagaimana sifat-sifatnya? Yesus saksi yang setia. Yesus saksi yang setia. Dia membuktikan, dia menyatakan bagaimana sifat Allah di dalam hidupnya. Karenanya Alkitab mengatakan kepenuhan Allah atas dirinya. Dia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang menyatakan diri dalam manusia. Yesuslah manusia Allah, di mana Allah berdiam di dalam dirinya, dan Yesus sendiri menyatakan tubuhnya itu bait Roh Kudus. Dia saksi yang setia. Nah, orang percaya harus menjadi saksi yang setia juga. Jadi saksi. Bukan hanya menceritakan tentang siapa Yesus, bagaimana Yesus dalam histori atau sejarahnya. Tetapi menunjukkan ini loh kehidupan Yesus. Ini loh sifat-sifat Allah. Orang percaya mesti menjadi saksi. Sama dengan mesti melayani Tuhan. Menjadi saksi melayani Tuhan artinya di dalam aktivitas hidupnya menunjukkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Saudaraku sekalian, maka tadi saya katakan itu pelayanan. Bukan hanya kegiatan di lingkungan gereja, tapi dalam seluruh aktivitas hidup dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga sendiri, di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah pergaulan, di tempat pekerjaan, di kampus, di gereja, dimanapun. Menunjukkan kehidupan sebagai anak Allah yang memiliki sifat-sifat Allah Bapaknya, like Father, like Son. Maka kita disebut Kristen artinya seperti Kristus. Nah, ironis sekali kalau seorang pendeta, hamba Tuhan, seorang aktivis jemaat justru tidak menunjukkan kehidupan sebagai pelayan Tuhan. Tidak menunjukkan kehidupan Kristus yang mulutnya bocor, yang sembarangan menulis sesuatu di media sosial, yang menunjukkan kebencian, dendam, senang mencemarkan orang lain, menjatuhkan orang lain, merusak karakter orang dengan memberikan bullying. Dan itu terjadi di lingkungan gereja. Ironis, apalagi pada waktu musim pemilihan ketua sinode. Itu sudah terjadi. Bukan hanya ada di luar tembok gereja, di lingkungan politik dunia ada black campaign. Di lingkungan gereja pemilihan ketua wilayah, pimpinan daerah, apalagi sinode, ketua sinode. Terjadi black campaign. Ada juga serangan fajar. Ya. Menyuap, memberikan sumbangan kepada pendeta supaya memilih seseorang jadi ketua sinode. Bukan mau mencemarkan, menjelekkan orang, saudara. Fakta ini sudah terjadi di mana-mana. Karakteristik Allah tidak demikian. Karakter Kristus tidaklah demikian. Tentu yang bicara ini juga belum sempurna, belum dapat nilai A dan pantas diwisuda. Yang bicara ini juga sedang belajar, sedang proses belajar, saudaraku. Tentu diharapkan, tentu kita mengharapkan kita dapat prestasi yang bagus di hadapan Allah, dan nanti diwisuda di dalam kerajaan surga, dinyatakan sebagai pewaris-pewaris janji Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus.
Jadi saudaraku, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, di mana kita harus menjadi pelayan Tuhan. Melayani Tuhan artinya mengusahakan bagaimana orang mengenal Allah, dan kitalah yang menjadi alat sarana untuk membuktikan, untuk menyaksikan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Roh Kudus akan menolong kita untuk itu, saudara. Jadi sebenarnya secara otomatis atau dengan sendirinya, orang Kristen yang bertumbuh dewasa itu akan makin sempurna seperti Bapa, makin serupa dengan Yesus, makin menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bukan hanya membagi uang, membagi makanan, menolong orang miskin dengan materi, ya tentu saja harus dilakukan, mesti dilakukan. Tapi lebih dari itu, menunjukkan siapa dan bagaimana Allah kita. Dengan demikian kita menjadi saksi apakah Yesus Kristus yang mengaku anak Allah itu benar-benar anak Allah? Apakah Yesus Kristus yang diklaim sebagai Tuhan dan Juru Selamat benar-benar Tuhan dan Juru Selamat? Kita yang membuktikan. Kita berkata, ya benar. Buktinya ini, hidupku diubahkan. Dengan mematuhi Yesus sebagai Tuhan, artinya sebagai majikan dan Tuhan kita. Dengan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, yang karenanya kita menerima Roh Kudus dan digarap Roh Kudus, kita dapat membuktikan benar Dia Juru Selamat. Bukan dengan perdebatan-perdebatan. Saya bukan anti apologetika. Ada orang yang dipanggil untuk itu, silahkan. Tapi jangan kita ngangkat diri jadi apologet, kita tulis-tulis sesuatu di media sosial yang justru merusak nama baik Tuhan. Kontraproduktif. Ini toh yang namanya apologet. Ini toh yang namanya anak-anak Allah. Kok begini bahasanya? Kok begini ucapannya? Tapi biasanya orang-orang seperti itu tidak nyadar ya saudara, kalau dia ternyata memang bukan saksi yang baik. Tuhan akan mengajar kita, saudaraku, bagaimana menjadi anak Allah yang benar, yang baik. Secara otomatis nanti dengan sendirinya kita akan menjadi saksi. Ada satu pujian yang saya gubah di lembar Hari Hidupku, kau ajar, ku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka. Surat yang dibaca setiap orang. Di lembar hari hidupku, kau ajar ku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga di lembar hari hidupku. Kau ajar ku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat
yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Saudaraku, di lembar hari hidup kita Tuhan ajar kita melukis hatinya, agar kita memiliki perasaan Tuhan. Dan perasaan itu dapat terekspresikan, nampak, terejawantahkan dengan ucapan, perbuatan, seperti surat yang terbuka. Tuhan mengirimkan surat cinta kepada dunia, kepada masing-masing individu, melalui dan di dalam hidup kita. Hidup kita menjadi seperti simfoni yang merdu, bukan kaleng yang dipukul, memekakkan telinga dan menyakitkan telinga. Seperti simfoni yang merdu menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, bukan membuat luka dan membuat luka makin menganga. Hadirkan suasana surga. Saudara, suatu hari di hadapan pengadilan Tuhan akan nampak siapa orang yang lembar hidupnya betul-betul terlukisi perasaan Tuhan, yang diterjemahkan, diekspresikan, diwujudkan, dinyatakan dalam ucapan dan perbuatan seperti surat terbuka. Nanti di pengadilan Tuhan akan nampak siapa yang hidupnya benar-benar merdu seperti simfoni yang menyentuh setiap pribadi, yang membalut luka, meneduhkan jiwa dan menghadirkan suasana surga. Hari ini antara orang baik dan orang jahat seperti tidak ada bedanya, saudara. Ya, orang jahat mengaku baik, orang jahat mencela kanan kiri, seakan-akan dia mengatakan aku lebih baik. Sampai orang jadi bingung, ini siapa yang baik? Tapi di pengadilan Tuhan semua akan terbuka. Menjadi doa kita agar kita menjadi seperti pelangi yang indah. Bukan di langit hidup kita sendiri atau langit hidup keluarga kita, tapi di langit hidup sesama kita. Menjadi hujan berkat di ladang hidup sesama kita. Saudaraku sekalian, Tuhan mau mendidik kita. Pasti Tuhan menolong kita. Tuhan pasti membuat kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hati Tuhan dan mengekspresikannya. Kita harus berkerinduan sungguh-sungguh.
Kita harus punya ambisi yang kuat. Bagaimana memiliki hati Tuhan ini? Maka jika kita benar-benar memiliki hati Tuhan, dimanapun kita berada, kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Di tengah-tengah kesibukan kuliah, berkarir, bisnis, di tengah-tengah keluarga besar, hidup kita memancarkan sifat-sifat Allah, memancarkan kehidupan Yesus, haleluya. Dan kehidupan kita benar-benar bisa menjadi berkat karena menggarami orang di sekitar kita, saudara. Itulah sebabnya kita dikatakan garam. Kita dikatakan garam, menggarami. Dikatakan terang, menerangi orang. Aduh, saudara. Kita harus menjadi manusia yang membawa perasaan pikiran Allah di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang membutuhkan Tuhan, dan kita hadir. Banyak orang tidak mengerti ini, saudara. Bahkan mereka yang sekolah teologi, sekolah Alkitab pun tidak jarang yang tidak mengerti, sedikit yang mengerti. Bahwa ia harus menjadi saksi, bukan khotbahnya yang bagus, bukan ceramahnya yang bagus, bukan kecakapannya mengatur organisasi, tapi kehidupan yang seperti simfoni yang merdu. Ya, meneduhkan jiwa, membalut luka, menjadi berkat bagi orang. Saudara, ini proyek besar yang akan menghasilkan catatan abadi dan berkat kekal. Saudara dan saya harus belajar, termasuk saya, bukan hanya pintar khotbah, bukan hanya bisa mengorganisir kegiatan gereja, tapi hidup yang dimanapun kita berada memancarkan sifat-sifat Allah. Dan itu kita bisa minta kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Tentu saya sebagai pendeta tidak dalam satu hari jadi orang baik. Sekarang pun belum sempurna. Saya melewati tahun-tahun di mana hidup saya kurang mengubah orang lain karena saya tidak berubah dengan benar. Jadi kalau kita melihat hidup kita masa lalu, kita sedih karena kita gagal mengubah orang. Kita bisa membuat orang tetap jadi Kristen, tapi kita gagal mengubah manusia menjadi manusia Allah. Ada satu lagu yang saya tulis, Tuhan aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Beriku merasa yang engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku, seperti beban di hatimu Tuhan. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Beriku merasa yang engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan.
buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku, seperti beban di hatimu. Jadikan tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu. Segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu, segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaanmu. Saudara, kalau kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, itu otomatis kita memiliki sifat-sifat Allah, karakter Allah. Kita pasti mengasihi jiwa-jiwa, kita akan merasa apa yang Tuhan rasakan. Belas kasihan Tuhan, kita dapat memandang orang yang terhilang seperti Tuhan memandang. Dan Tuhan memberi kita beban dalam hati kita seperti beban di hati Tuhan. Pasti saudaraku. Dan inilah keindahan hidup sebagai orang percaya. Saya percaya jika kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita akan memiliki perasaan ini. Disinilah kita menjadi orang-orang yang dipercayai Tuhan untuk mengemban pekerjaannya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita beban. Dan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah orang-orang yang berbahagia, yang sukses, bertumbuh dewasa, memiliki pikiran perasaan Allah, memiliki beban seperti beban di hati Tuhan. Wah, indah sekali. Luar biasa. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita pekerjaannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jika demikian, saudara, jangan khawatir. Tuhan akan melengkapi kita dengan berkat-berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Pasti Tuhan akan membuat kita tidak repot, tidak kesulitan mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena kita mau menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi hamba, pelayan, karyawan Tuhan untuk pekerjaannya menyelamatkan jiwa-jiwa, maka Tuhan akan pasti melengkapi kita dengan semua fasilitas. Fasilitas hidup. Ingat ya, dewasa rohani dulu. Sebab kalau tidak dewasa rohani, kemudian Tuhan memberi kita berkat-berkat jasmani, kita bisa rusak, bisa hanyut, tenggelam
dalam kesenangan-kesenangan dunia. Lalu apa yang terjadi? Kita terhilang, saudaraku. Jadi sebenarnya bisa dikatakan simpel. Karakter bertumbuh, makin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, memiliki sifat-sifat Allah di dalam diri kita, dan kita mengekspresikan perasaan Allah tersebut, dan pasti terarah dengan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan itulah yang disebut pelayanan. Itulah yang disebut pelayanan yang benar. Kegiatan gereja bagus, tidak salah. Pelayanan rohani dalam berbagai bentuk tidak salah, bagus. Tapi apa endingnya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika kita nanti meninggal dunia, kita membawa jiwa-jiwa yang juga masuk kerajaan surga. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi berkarakter Allah seperti kita yang lebih dulu berkarakter Allah, menjadi model bagaimana orang membentuk atau membangun dirinya. Bicara seperti ini hati saya juga menjadi berat, saudara. Bisa khotbah, bisa seminar, bisa menjadi ketua ini, ketua itu. Tetapi apakah hidup kita benar-benar memancarkan kemuliaan Allah? Memancarkan kemuliaan Allah. Sehingga orang dapat meneladani hidup kita. Menjadi contoh bagi mereka. Saudara, saya berharap pesan Tuhan ini saudara perhatikan. Saudara mau turuti supaya saudara tidak menyesal kalau suatu hari saudara meninggal. Jangan pulang dengan tangan kosong, saudaraku. Pujian yang tadi saya nyanyikan di lembar hari hidupku kiranya menjadi inspirasi saudara dan saya untuk terus memberi diri dilukis Tuhan agar kita memiliki sifat-sifat Allah, agar kita memiliki karakter Allah, dan kita bisa menunjukkan karakter itu di depan orang, saudaraku. Ya, oke. Di lembar hari hidupku, Kau ajar ku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Akhir kata, jangan lupa saudara tiap pagi doa pagi jam 5 ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Berkat dari Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati.